Pemirsa, Zionis Israel mengklaim telah membunuh pemimpin tertinggi Hamas, Yahya Sinwar, yang menggantikan Ismail Haniyeh. Israel mengumumkan bahwa Yahya Sinwar tewas dalam baku tembak dengan militer Israel di Gaza. Lantas bagaimana kondisi politik di Timur Tengah, pemirsa, setelah Israel kembali membunuh pemimpin Hamas? Mengapa PBB, Amerika Serikat, dan Rusia tak berdaya menghadapi kekejaman Israel? Sudah hadir bersama kami ada pakar hukum internasional, yaitu ada Prof. Hikmahanto Juwana, dan juga pakar Timur Tengah, Mbak Dina Sulaiman atau Ibu Dina Sulaiman. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore, Mas Aditya, ya. Mbak Pertama, Tisa. saya ingin menuju ke Mbak Dina terlebih dahulu. Akankah pembunuhan Yahya Sinwar ini akan membuat perang di Timur Tengah ini semakin memanas, Mbak Dina? Ya, menurut saya kejadian ini, apalagi juga video yang tersebar luas itu justru meningkatkan spirit para pejuang kemerdekaan Palestina ya. Dan dalam sejarah para pejuang kemerdekaan Palestina ini sudah banyak sekali tokoh-tokohnya yang gugur dibunuh oleh Israel, tapi mereka tetap bertahan. Sudah 76 tahun Israel menjajah Palestina, dan para pejuang kemerdekaan ini juga tidak pernah berhenti untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Tapi mungkin juga saya perlu tambahkan juga, sampai saat ini itu Hamas belum confirm ya. Padahal biasanya Hamas itu selalu memberitahukan, selalu mengumumkan siapa saja pejuangnya yang gugur dalam pertempuran. Tapi saya cek barusan di channel Telegram Hamas masih belum ada pernyataan resmi sebenarnya. Apa menurut Mbak Dina yang membuat dari Hamas sendiri sampai sekarang belum confirm dan belum mengumumkan secara resmi mengenai peristiwa ini meskipun sudah dideklarasikan oleh Israel? Ya, ini kemungkinan tentu saja saya tidak mengetahuinya dengan pasti, tapi yang pertama pernyataan bahwa Israel sudah membunuh tokoh-tokoh Hamas itu sudah berkali-kali ya. Yahya Sinwar juga sebelumnya juga berkali-kali diberitakan tewas, tapi kemudian ternyata tidak. Nah, kedua kemungkinan ya menurut saya ada ada putusnya jalur komunikasi mungkin karena situasinya sekarang semakin memburuk sehingga informasi yang terjadi di lapangan itu masih nggak lancar informasinya ke juru bicara Hamas Abu Ubaidah. Kemungkinan seperti itu, sehingga mereka masih menunggu, apalagi juga pihak Israel sendiri mengklaim jasadnya itu dibawa ke Israel, sehingga berarti kan jasadnya tidak ada gitu ya yang bisa dikonfirmasi oleh pihak Hamas sendiri. Mungkin itu perkiraan saya seperti itu. Baik, kita ke Prof. Hikmahanto. Prof. Hikmahanto, meninggalnya Yahya Sinwar ini kan menjadi sebuah prestasi besar setelah sebelumnya Ismail Haniyeh juga dibunuh oleh Israel. Nah, Anda melihatnya apakah ini akan mengakhiri perang atau justru akan membuat perang ini semakin berkecamuk di Gaza, Palestina? Ya, sebenarnya 3 target dari yang dikehendaki oleh Perdana Menteri Netanyahu itu paling tidak 2 sudah tercapai. Pertama adalah mastermind, kalau memang benar Yahya Sinwar memang terbunuh gitu ya. Mastermind dari tanggal 7 Oktober itu sudah didapat. Kedua, bahwa Gaza boleh dikatakan sekarang lumpuh dalam artian bahwa dari Hamas tidak bisa melakukan serangan-serangan ke Israel. Nah, masih satu lagi sebenarnya, yaitu sandera. Karena Israel menghendaki pembebasan dari sandera. Nah, pertanyaannya adalah apakah dengan pemimpin Hamas, Yahya Sinwar ini sudah dibunuh, atau mungkin saja ada klaim dari pihak Israel bahwa Yahya Sinwar ini terbunuh, itu membuat Hamas, pengikut-pengikut Hamas itu akan seolah-olah menyerah begitu ya. Tapi ini masih perlu dikonfirmasi, karena yang saya ikuti beritanya bahwa Yahya Sinwar ini tidak ditargetkan. Jadi ini kebetulan saja, dari pihak Israel melakukan serangan, lalu kemudian ada drone, dan kemudian di situ ada mungkin muka yang mirip dengan Yahya Sinwar. Lalu menurut Israel sedang dilakukan konfirmasi terkait dengan sidik jarinya dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi, apakah ini taktik dari Israel untuk menunjukkan pada pengikut Hamas bahwa mereka telah mampu untuk melumpuhkan Yahya Sinwar dengan membunuhnya? Nah, ini yang kita tidak tahu. Harapannya mungkin adalah perang akan segera selesai kalau misalnya
target-target yang sudah dicanangkan oleh Israel sejak awal itu tercapai. Hanya saja Israel juga sudah mengkonfirmasi bahwa pada waktu Yahya Sinwar ini ditemukan itu tidak ada para sandera yang ditemukan di situ. Jadi Israel saya yakin masih mau mencari sandera ini. Sebelum sandera ini dibebaskan, maka dia tidak akan melakukan penghentian terhadap serangan. Seperti itu. Ya, sekarang saya ingin menuju ke Mbak Dina. Mbak Dina, apakah mungkin memang bisa saja kematian Yahya Sinwar yang wafat diklaim oleh Israel ini membuat semangat dari pejuang Hamas menjadi lemah dan perang bisa berakhir? Atau justru sebaliknya, ini menimbulkan kemarahan yang luar biasa karena Israel sudah mengklaim membunuh 2 orang petinggi mereka dalam waktu yang hampir berdekatan? Kalau saya lebih setuju dengan perkiraan bahwa ini justru akan meningkatkan moral mereka ya. Apalagi terbukti ya bahwa Yahya Sinwar itu gugurnya di garis depan, berarti dia itu pemimpin yang betul-betul ikut berperang, bukan seperti yang dituduhkan oleh Israel dan para pendukung Israel selama ini. Kan yang dituduh itu Yahya Sinwar itu hidup kaya raya, dia bersembunyi di tunnel dan lain-lain. Ternyata kan terbukti ini ya, kalau video itu valid, itu kan membuktikan dia betul-betul bersama pasukannya membela tanah airnya. Justru itu malah memunculkan gelombang baru rekrutmen, saya pikir ya, rekrutmen orang-orang yang ingin bergabung dengan Hamas dan terus memperjuangkan kemerdekaannya. Dan kalau kita lihat, tadi sudah saya singgung, selama ini 76 tahun perjuangan tidak pernah berhenti meskipun silih berganti pemimpin perjuangan di Palestina itu dibunuh oleh Israel. Itu menunjukkan bahwa terbunuhnya tokoh dalam sebuah perjuangan itu tidak akan menghentikan perjuangan. Dan saya pikir sebuah organisasi yang memang betul-betul di garis depan dalam perjuangan itu sudah memikirkan suksesi. Jadi mereka sudah tahu bahwa setiap saat pasti pemimpinnya akan terbunuh, sehingga selalu ada antisipasi siapa nanti yang akan naik setelah pemimpin yang satu tumbang, akan muncul lagi pemimpin yang baru, sehingga saya pikir masih akan berlanjut perjuangan yang dilakukan oleh orang-orang Palestina. Dan terkait gencatan senjata, saya pikir justru kejadian ini, kalau betul Yahya Sinwar gugur, ya itu tekanan buat Israel untuk gencatan senjata. Karena sebenarnya gencatan senjata itu kan tuntutan yang diminta oleh Hamas dan kemudian juga disetujui oleh PBB dalam resolusi 2735 ya bulan September yang lalu. Itu tuntutannya persis seperti tuntutannya Hamas kan, yaitu Israel menghentikan serangannya ke Gaza, Israel menarik pasukannya dari Gaza, sandera, pertukaran sandera. Jadi bukannya Hamas tidak mau melepas sandera, tapi inginnya pertukaran sandera, karena ada hampir 10.000 orang Palestina sekarang ada di penjara-penjara Israel. Nah, Hamas tuh pengennya ditukar gitu. Sementara Israel kan menginginkan satu pihak saja. Pokoknya sandera Israel saja yang dilepas. Nah, ini makanya masih belum ada sepakat. Nah, yang keempat tuntutannya adalah membuka perbatasan Rafah supaya bantuan kemanusiaan bisa masuk. Nah, sekarang Israel sudah yang di awal perang mengatakan ingin mengalahkan pimpinan Hamas, sekarang kan berarti sudah tercapai. Kalau ini betul terjadi, berarti dia nggak punya alasan lagi ya untuk tidak menyetujui gencatan senjata yang didorong oleh PBB, dan sebenarnya itu juga sejalan dengan yang diinginkan oleh pihak Palestina.